Saya mau ke sekolah. Jadi eh, ibu saya pada saat itu, jadi kami waktu itu masih tinggal di Brasil. Ibu saya dari Sichuan dan akhirnya dipersunting seorang pengusaha dari Surabaya. Dibawalah kami semua ke Surabaya, eh, ke Indonesia. Tetapi di dalam pada saya masih kecil itu saya sering mendengar begini. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Saya sering dibully. Buah tidak jauh, jatuhnya tidak jauh. Buah jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Kenapa? Ya, saya bisa mengerti bahwa banyak yang bilang bahwa saya nggak akan jauh-jauh seperti papa saya. Karena apa? Saya dari kecil ini indikasinya seperti anak nakal. Eh, jadi sering bikin onar, sering ngejailin orang, sering bikin orang kesel. Jadi sering saya juga akhirnya dibully dan saya bisa mengerti makna itu. Dan kita percaya sampai zaman sekarang ini anak yang dibully, anak yang tidak punya figur orang tua yang baik itu masih banyak. Jadi tugas kita ini adalah untuk memberikan pesan daripada Tuhan kepada mereka agar mereka bisa tahu meskipun orang tuanya tidak bisa menjadi figur yang baik, tapi Bapa kita di sorga ini selalu akan menjadi figur yang baik dan selalu akan menopang kita dengan kasihnya yang luar biasa. Amin. Jadi, tapi pada saat itu tidak ada yang bilang begitu. Jadi, umur ketika saya umur 12, mama saya kena kanker dan dipanggil berpulang. Mama saya Kristen dan ketika sebelum meninggal, tangan saya dipegang. Dia bilang, Wilson, kamu akan sendiri ya, kamu harus pinter ya. Maksudnya harus jadi anak yang baik karena saya tuh udah nggak punya siapa-siapa lagi. Meskipun pada saat itu saya punya banyak saudara, saudara kandung ya. Cuman itu pesan saya, pesan mama saya. Dan dari situ papa tiri saya ditaruh di Malang. Di Malang itu ada sebuah sekolah untuk anak-anak nakal. Tapi saya dititipin di rumah tante saya. Tante saya ini punya salon dan salonnya itu mantunya itu dari Inggris itu bisa pintar gunting rambut, pria, bisa gunting rambut, dan istilahnya itu teknik yang terbaru lah zaman itu. Dan saya setiap kali pulang sekolah nih saya suka mengamati gitu. Kok ada ya laki-laki bisa gunting rambut gitu kan? Kok pegang-pegang kepala dan sebagian singkat cerita akhirnya saya jadi pengamat. Eh, saya jadi pengamat satu cerita satu kali, eh, eh, pas Lebaran salon tutup, tante saya ke Jakarta dan tapi saya tinggal masih di Malang. Ada yang gedor pintu, ada yang gedor pintu. Ketika saya buka, ada seorang ibu bersama anak. Kebetulan anaknya itu teman sekolah saya. Dia tanya, Wilson, Frankie mana? Mereka lagi ke Jakarta. Ini Mei Mei teman saya ini mau gunting rambut. Kamu bisa nggak? Saya bilang bisa. Singkat cerita saya gunting rambut lah. Saya gunting rambut, hasilnya bagus dan pertama kali saya pegang gunting dan dari situ mulai eh, saya dikasih pegang tamu. Jadi waktu itu umur umur saya 14, ketika saya umur 17, eh, saya kebetulan dipindahkan tante saya ke pegang salon di Semarang umur 17. Saya ikut lomba gunting rambut di Jakarta dan juara satu dan nama saya masuk di koran. Karena ya lucu ya masih umur 17 kecil tapi jadi juara nasional mengalahkan pakar-pakar yang lainnya dan masuk koran dan papa tiri saya lihat saya di koran dan papa tiri saya cuman saya dipanggil pulang karena gini, papa tiri saya tuh khawatir saya jadi gay, LGBT, LGBT. Eh, Padahal tidak. Yang guru saya itu yang Frankie itu dia memang mantunya dari tante saya, jadi tidak ada LGBT di dalam salon kita. Cuman karena namanya Papa Tiri, akhirnya singkat cerita saya disuruh pegang konveksi dan disuruh mulai bikin konveksi, lumayan berhasil. Tapi sekali lagi, tapi begini Bapak Ibu, saya ini tidak punya figur, tidak punya mentor yang baik.
akhirnya dalam waktu yang masih umur 20 itu saya pacaran dan wanitanya hamil dan papa tiri saya kecewa berat dan akhirnya saya disuruh keluar rumah. Keluar rumah, pada saat saya keluar dari rumah, saya pindah ke Taman Mertua Indah dan saya kerja di Rudia di Soekarno. Rudia di Soekarno itu adalah suatu jaringan salon yang besar dan tentu saja buat saya mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena predikat saya pada saat itu kan memang sudah juara nasional ya. Tapi saya bilang sama Rudi, saya nggak mau di salon, saya lebih pilih jadi guru. Kenapa? Tetap ada kekhawatiran saya untuk ketular masalah LGBT ini. Dan akhirnya saya disetujuin. Di situ saya mulai kiprah profesional saya sebagai guru. Saya sangat disukai oleh murid-murid karena saya memang telaten dan akhirnya karena eh, prestasi kerja mulai saya diangkat jadi prinsipal, terus kemudian dari prinsipal dari general manager, dari general manager akhirnya jadi direktur pengembangan di Ruliadi Suwarno Organization dalam usia yang masih sangat muda. Yang mau saya saksikan begini, Bapak Ibu, meskipun saya waktu pada saat itu memang secara profesional saya termasuk berhasil, kinerja saya baik, moral saya tidak baik. Saya tidak punya moral yang baik. Yang ada di pikiran saya ini tidak baik. Ya, mungkin saya nggak perlu ceritakan, tetapi eh, yang terjadi itu adalah perselingkuhan dari kedua belah pihak. Mantan istri saya selingkuh, satu kali ketahuan saya nggak bisa terima. Dan meskipun pada saat itu kami udah berjemaat di gereja Paniko di di GBI Karsa Pemuda, pada saat itu namanya Betani Family, eh, Betani Family. eh, tetapi meskipun saya setiap hari Minggu ke gereja, tetapi hadirat dalam kehidupan rumah tangga kami itu tidak ada, cuma formalitas. Makanya sekarang ini memang penting ya kadang-kadang punya komunitas, punya persekutuan untuk memperkuatkan, untuk memagari. Dan yang terjadi itu adalah dari perselingkuhan itu saya nggak bisa terima. Eh, pada saat itu bukannya saya suci ya, maksudnya saya pun juga nggak baik, saya juga pun melakukan perselingkuhan tapi nggak ketahuan aja. Dan akhirnya terjadi karena saya tidak bisa menangani kasus itu dengan baik, saya mempermalukan mantan saya. Akhirnya eh, eh, Dave Meta pindah ke Amerika membawa anak-anak kami semua. Jadi pada tahun itu 1998 eh, dengan dalih pada saat itu banyak anak perempuan diperkosa dan dipersekusi dan sebagainya. Kita masih ingat ya di kerusuhan dan pada saat itu memang saya sebenarnya berat tapi akhirnya saya menyetujui jadi saya jual semua aset saya. Pada saat itu dolar pun udah seperti sekarang di 14.000. Jadi apapun yang saya jual pada zaman itu tidak terlalu banyak, tapi mereka bisa pindah. Nah, setelah mereka pindah, mulailah dalam kehidupan saya sebagai seorang duren, disebutnya duda keren, masih muda, pekerjaan yang baik. Sekali lagi, moral saya tidak baik, meskipun sebagai seorang Kristen dan mulailah dalam satu kehidupan malam. Akhirnya pergi malam, kelayapan malam, mulai pakai narkoba, bergaulnya yang dulunya dengan profesional eksekutif, orang-orang penting, mulai berpindah bergaulnya dengan bandar, penjudi, pelacur, pemadat di situ dan akhirnya eh, satu kali saya karena saya diperiksa oleh Dr. Yanto Singko Putra. Dr. Yanto Singko Putra itu adalah gembala gereja juga ya kita kenal ya, CK7. Kebetulan beliau itu adalah ipar dari saudara-saudara tiri saya. Jadi sangat dekat mereka dan Dokter Yanto sangat mengenal saya juga. Dan ketika saya diperiksa, ternyata saya sakit lever. Sebenarnya saya sakit lever hepatitis itu sebenarnya udah lama. Cuman pada saat saya diperiksa itu karena keadaan saya memburuk, ternyata lever saya itu udah sirosis. Akhirnya udah mulai mengeras karena saya jarang periksa dan sebagainya.
Dulu saya cuma pikir fatty liver, tapi ternyata sudah cirrhosis. Dan ketika dokter Yanto bilang bahwa ini udah cirrhosis, saya harus disuntik interferon. Saya udah tahu bahwa kalau udah cirrhosis itu udah sepertinya terminal. Dan disitulah mulai saya merasakan suatu apa tekanan. Saya merasa eh, depresi, sebetulnya mental breakdown, sehingga akhirnya mulai saya lebih lebih banyak memakai narkoba untuk menghilangkan apa tekanan, untuk menghilangkan apa menghilangkan ketakutan akan kematian dan sebagainya. Pakainya banyak, akhirnya dugemnya banyak, eh, kredibilitas sebagai profesional saya mulai apa terkikis sampai akhirnya saya mundurkan diri dari tempat kerja saya. Saya putuskan untuk tidak sementara jadi konsultan dulu. eh, tapi yang terjadi saya bukan jadi konsultan, saya jadi hacker. Eh, Memang hobi saya komputer, jadi dari tahun 80-an itu ketika komputer pertama kali apa keluar itu saya sudah mempelajari komputer dan software, aplikasi semua itu adalah hobi saya. Jadi ketika saya jadi hacker ini, eh, saya sepertinya hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa. Karena sebagai seorang hacker itu memang itu dunianya gelap, penuh dengan dosa, penuh dengan informasi-informasi yang sebenarnya informasi yang tidak baik. Itu saya akses semuanya sehingga akhirnya tanpa saya sadar saya sudah tidak menjadi anak orang Kristen lagi. Ketika saya pergi, saya punya kaos namanya tulisannya God, tulisan God-nya besar, tapi ada kata kecilnya is dead. Itu adalah kaos saya dan saya dengan bangga saya suka pakai itu karena eh, saya pikir saya jadi ateis saja gitu. Nah, eh, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Jadi suatu ketika saya punya teman namanya Edi, eh, dia telepon saya. Dia bilang, Son, eh, gue udah bertobat loh. Gue bilang, ya bagus lah. Ini saya pakai bahasa agak ini ya supaya konteksnya nyambung. Ya bagus lah, lo udah bertobat. Orang bangkrut mah pasti bertobat. Dia bilang, gue nggak bangkrut. Gue udah nggak ngerokok ya bagus lah. Supaya lu sehat. Mau nggak ke gereja? Katanya. Gue ada gereja baru. Enggak lah. Gue bilang, gue udah gak percaya Tuhan. Gitu. Eh, dan itu dia lakukan berkali-kali. Satu kali dia bilang begini, Son, gue kangen sama lu. Ini jadi caranya menjangkau jiwa ya. Gue 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 kangen sama lu. Yuk kita ketemu makan katanya. Akhirnya karena Edi ini memang teman yang asik ya. Kita tahu ya kadang-kadang kan teman tuh yang lucu asik. Edi ini termasuk teman yang lucu asik, enak diajak ngobrol. Akhirnya saya menyetujui. Saya pergi namanya restorannya Hong Kong Jumbo. Gak taunya di situ ada 20 orang yang sudah berkumpul. Terus akhirnya saya berasa saya dijebak masuk di MLM. Dan ternyata bukan MLM, itu adalah organisasi FGB MFI, jadi perkumpulan pria-pria Kristen. Sehingga cerita, eh, 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 meskipun saya merasa dijebak, tapi saya diminta untuk jadi member, dan saya diminta jadi bendahara. Dan ini adalah kelemahan saya. Saya susah mengatakan tidak kadang-kadang. Jadi hati, pikiran bilang jangan, bilang enggak gitu kan. Mulutnya bilang iya gitu kan. Sering ya banyak yang ada yang kadang-kadang anak Tuhan yang kayak begitu. Jadi kadang-kadang pusing sendiri. Dan akhirnya eh, saya jadi member, tetapi saya nggak nyangka bahwa pertemuannya itu 1 minggu 1 kali gitu kan. Jadi Jumat berikutnya saya ditelepon, Son, bentar hari ini ada meeting nanti malam jam 7. Hah? Meeting apaan?
Ya meeting untuk ini kan perdana. Jadi bendahara suruh lapor ke kas. Mau lapor kas kayak gimana? Oh, duitnya aja belum ada, rekeningnya belum buka kan. Dan kebetulan di sebelah saya ini ada seorang bandar. Jadi Tuhan itu lucu ya. Jadi ada seorang bandar. Dan bandar ini bilang ini, ada apa Son? Kebetulan bandarnya ini wanita. Jadi saya bilang, ini Ci, saya akan bergabung tuh ke komunitas FGB MFI. Diangkat jadi bendahara. Kasih aja kosong, suruh laporan. Dia bilang, mana nomor rekeningnya sini, saya transfer, kata dia gitu. Singkat ceritanya, dia transfer. Dan akhirnya memang saya hadir di dalam pertemuan. Tapi sebelum hadir, eh, saya bilang, gua ini kuku gua udah kuning, mata gua udah kuning, gua mual, gua udah pakai narkoba banyak, dan udah nggak nolong nih. Dia bilang gini, makanya lu datang nanti kita doakan. Nah, saya datang. Pada saat itu ada ada 10 member, ada 10 jiwa yang datang, dan kebetulan pada saat itu moderatornya itu ada Pak Lito Samsriwi. Beliau ini sekarang gembala di C3 di Sunter. Dan Pak Lito ini eh, dia jadi dia jadi moderator, dia bilang begini, di sini siapa yang sudah bertobat? 9 orang angkat tangan, saya nggak angkat tangan. Di sini kalau sudah bertobat, orang yang terima Tuhan Yesus itu pasti akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Siapa yang sudah merasakan itu? 9 orang angkat tangan. Dan dari 9 orang angkat tangan, coba dipanggilnya babe-babe kan di situ. Coba be, eh, masing-masing ya, kasih sedikit apa sharing bagaimana sih, apa bisa merasakan kuasa roh daripada Tuhan di dalam diri masing-masing, dan mereka menceritakan. Dan sampai di satu member, dia bilang begini, eh, ketika Roh Kudus masuk dalam diri saya merasakan dingin, dan dia nunjuk di apa, dia nunjuk di levernya, masuk dalam hati saya merasakan dingin, seperti air dingin yang mengalir. Saya gemeteran. Dan pada saat saya lihat itu, saya bilang, bro, hati kan di sebelah sini. Enggak, di sini loh, di lever saya, katanya gitu. Waktu dia bilang begitu, dalam hati saya, di lever. Dan ada pikiran gini, wah boleh juga nih Roh Kudus masuk di lever gua, bisa sembuh nih. Amin. Jadi itu adalah pengharapan dari seorang pendosa ketika mendengar kesaksian yang sederhana, seperti tidak masuk akal, seperti apa supranatural, tetapi itu yang terjadi. Jadi saya bilang bisa. Jadi saya mulai tanpa saya sadar, saya buka hati kepada Tuhan. Dan setelah itu em, saya didoakan, saya ditumpang tangan rame-rame. Saya masih ingat tuh bersepuluh saya ditumpang tangan, dan saya masih ingat eh, kata-kata begini, ketika lo ditumpang tangan, hati-hati lo. Kalau orangnya kudus sih nggak apa-apa. Kalau gue kudis, ikut kudisan lo. Itu adalah nggak tahu doktrin dari mana itu, tapi itu yang ada dalam pikiran saya. Jadi wah, ini sih mau orang mah kan, memang yang chapter itu adalah orang-orang baru bertobat. Jadi memang kelihatan banget lah kusu-kusu. Oh, ada yang bawa pistol kok pada saat itu, ada yang bawa pistol. Jadi isinya memang kayak bajingan semua gitu. Tapi eh, nggak apa-apa, saya ditumpang tangan itu hari Jumat. Saya agak panjang ya, karena Pak Pendeta Amir bilang saya dikasih waktu berapa lama Pak? Ya, lanjut, lanjut, Pak. Lanjut ya. Kalau udah mau habis kasih tahu ya Pak. Saya bisa 2 jam nih soalnya. Sampai, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut. Jadi itu hari Jumat. Hari Senin yang tempat saya digedor sama cici saya. Jadi cici saya ini, saya punya seorang cici yang sangat mengasihi saya. Jadi dia tuh sebenarnya kayak pengganti ibu saya. Dan cici saya
digedor, saya pagi-pagi digedor pintu saya pikir digebrak polisi nih. Kalau di tempat saya banyak narkoba kan. Eh, terus eh cici saya tuh ternyata saya diintervensi. Maksudnya saya kan memang udah nggak mau ke dokter. Oh ya, kenapa saya nggak mau ke dokter? Ada ceritanya nih. Pernah satu kali saya ke dokter Yanto. Dari dokter Yanto tahu kalau saya suka dugem pakai narkoba dan sebagainya. Jadi dia bilang sama cici saya, Melinda, nama cici saya Melinda. Melinda, Wilson tuh pakai narkoba, dugem-dugem. Bentar lagi juga kena AIDS katanya gitu. Dan cici saya dengan sedihnya dia menyampaikan lagi ke saya, lu tahu nggak dokter Yanto bilang, lu kalau hidupnya kayak begini, lu pasti kena AIDS. Gua bilang, eh, dokter gembala apaan main menghakimi orang gitu kan. Saya kepahitan. Saya kecewa sama dokternya dan sekaligus malu kan. Jadi akhirnya saya nggak pernah mau ke dokter. Dan ketika memang pada saat itu cici saya dengar bahwa saya udah kuning, mata saya udah kuning, perut saya udah buncit, udah mulai buncit itu udah tanda-tanda parah di leher. Saya diintervensi hari Senin itu, saya dipaksa untuk ke rumah sakit Siloam dan karena saya mengasihi cici saya mengiyakan dan sampai di rumah sakit karena saya udah sering banget ke rumah sakit, saya nggak perlu ketemu dokter bisa langsung periksa darah. Jadi diambil darahnya SGPT, SGT, bilubirin, gamma GT dan sebagainya. Dan ketika kalau ditunggu sebentar hasilnya keluar, ketika saya buka apa hasil labnya itu saya lihat SGPT normal, gamma GT normal, bilirubin normal. Lah, ini kok normal semua? Saya lihat nama Wilson. Saya pikir ini salah, salah nggak ya? Cuman ada satu pengharapan lagi. Mudah-mudahan ini nggak salah. Saya masukin lagi dalam amplop, saya tutup rapi lagi, masuk ke ruangan dokter Yanto. Di ruangan dokter Yanto, ketika nyapa seperti biasa, dokter Yanto selalu pakai masker. Jadi kelihatan matanya, saya nggak pernah diajak ngomong karena saya tahu dokternya rada kesel sama saya punya family kok hidupnya hacker jadi pendosa begini. Dan jadi saya cuma bilang begini, dok, Wilson tambah parah katanya gitu. Terus saya disuruh berbaring ketika saya di USG, dia kan pakai masker di USG, alisnya tuh kelihatan mengkerut. Waktu alisnya mengkerut saya liatin kena AIDS ya dok gitu. Saya nyindir, udah mau kena AIDS, udah mau mati ya dok gitu kan. Jadi sebenarnya saya masih kesal sama si dokter nih. Dan dia nggak jawab, dia alisnya mengkerut. Habis itu dia ambil foto Polaroid. Ambil foto Polaroid, waktu dia lihat Polaroid, dia udah mulai geleng-geleng. Kayak geleng-geleng. Terus kemudian dia buka hasil lab. Dia geleng-geleng lagi. Terus cici saya bilang, eh, kenapa dok? Dokter bilang, ini lucu. Ini kok normal katanya gitu. Ini kok normal. Nah, cici saya angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Wilson kan udah bertobat, dok. Padahal belum. Saya belum bertobat. Saya cuma dari tempat saya ke rumah sakit. Saya bilang, Ci, Jumat yang lalu gue bergabung di FGBMFI. Apa itu? Komunitas pria Kristen. Oh, bagus gitu. Kenapa saya ngomong begitu? Paling enggak tuh Cici ini tuh tahu kalau adiknya itu ada satu upaya lah mau untuk berbuat baik, mau kembali ke jalan hidup yang benar. Padahal saya cuma ngomong itu nggak serius. Saya bergabung di FGBMF itu sebenarnya nggak serius. Saya dipaksa, saya ditodong, saya dijorokin kan. Seperti ini kan kayak begitu. Jadi Cici saya bilang, puji Tuhan, Wilson kan udah bertobat dok. Lah dokternya lihat saya, kamu udah bertobat Wilson? Saya bilang, udah dok, padahal kan belum. Udah dok, pundak saya dipegang. Waktu pundak saya dipegang, saya goncang-goncang. Wilson, kamu tahu nggak? Ini mujizat Wilson. Tuhan sayang kamu. Jadi waktu digoncang-goncang, Bapak Ibu, saya tuh gemeteran. Saya langsung berasa merinding gitu, merinding. Eh, Ketika saya merinding itu, saya gemeteran. Pada saat gemeteran, saya nangis dan teriak-teriak.
Dan pada saat saya nangis itu keluar ingus air mata nangis terus seperti dikasih sekelebat gitu kayak eh, di dalam pada saat saya menutup mata dan menangis dikasih lihat tuh secara cepat kehidupan saya tuh dari kecil sampai besar sampai saat itu dan lumayan lama nangisnya karena saya tuh apa seperti orang kesurupan saya seperti orang kesurupan gitu kan jadi itu sebenarnya saya nggak tahu ya mungkin iblis-iblis pada keluar semua dari diri saya dan cici saya sampai bilang ini kenapa dok nggak apa-apa dia lagi dijamah oleh Tuhan katanya kita doakan nah selesai eh, dokter Yanto bilang begini Wilson diambil ke atas lagi kamu coba periksa anti hepatitisnya ya saya bilang baik dok dan ketika saya terima kertasnya itu ada satu suara yang datangnya dari ini di dada. Kamu sudah sembuh Wilson dan tapi saya terima dan itu pertama kali saya dengar suara daripada Tuhan di dalam kehidupan saya. Sebelumnya saya nggak pernah dengar. Sebelumnya saya nggak peka sama sekali. Meskipun sebagai orang Kristen, saya nggak pernah bisa merasakan. Tapi pada saat itu saya bisa mendengar dengan jelas. Tapi keluarnya itu di dada saya, bukan di telinga. Keluarnya dari sini. Dan eh, saya terima kertasnya, saya turun lagi ke bawah, ambil darah sekali lagi, eh, ambil darah sekali lagi dan eh, hasilnya besoknya baru keluar. Saya datang sendiri, naik taksi, eh, dan ketika saya buka, saya buka pelan-pelan. Kalau penjudi istilah dipirit, saya buka pelan-pelan dan saya lihat antihepatitisnya negatif. Saya kaget ketika saya lihat negatif itu. eh, Saya merasakan seperti semua beban dalam kehidupan saya. Saya bisa merasakan seperti orang dapat lotre. Saya bisa merasakan seperti saya dikasih kesempatan hidup yang kedua kali. Ada satu kelegaan yang luar biasa yang sangat sulit saya untuk menjelaskan, tapi udah pasti saya lompat-lompat, saya lari ke atas ke ruangan dokter Yanto. Dan ketika lari, lari ke lantai 2 itu, eh, mau ketemu dokter kan penuh ya pasiennya dokter Yanto ratusan tuh setiap hari. Sus, mau ketemu dokter Yanto. Aduh, lagi penuh. Saya mau lihat kasih hasil. Taruh aja nanti saya kasih katanya. Susternya udah kenal saya karena dia tahu nih family. Terus kebetulan ada pintu yang terbuka dan kelihatan ada sosok dokter Yanto dan saya kasih saya dada-dada saya kasih lihat kertasnya. Dan dokter Yanto lihat dan dia bilang sini sini sus tuh dipanggil ya udah cepetan susternya dari kesel dan ketika dokter Yantul dia lihat dia pegang kertas dan dia bilang ini mujizat tahu nggak Wilson kamu tahu yang namanya mujizat ini mujizat dan Tuhan tuh sayang kamu ya dok Tuhan itu Yesus sayang kamu ya dok dan ketika di sebelah tuh ada pasien dok pasiennya bilang kenapa dokter ini loh dia bilang dia panggil saya dipanggil kayak keponakan saya apa udah mau mati terima Tuhan Yesus sembuh nah cim cim dia bilang angkat tangan juga dia bilang puji Tuhan haleluya ternyata orang Kristen ya eh itu kesaksian hidup saya. Jadi itu baru pembukaannya Pak Bapak Ibu dan gini, kenapa saya memang harus bersaksi ini karena mujizat itu sampai hari ini masih ada dan masih terjadi. Orang-orang yang berdosa seperti saya masih banyak, masih perlu dijangkau dan kadang-kadang melalui kesaksian-kesaksian ini memang apa ya? Melalui kesaksian-kesaksian ini kadang-kadang eh, perlu untuk bikin orang yang nggak percaya jadi percaya. Jadi eh, setelah saya bertobat 20 tahun yang lalu, saya tahu bahwa Tuhan itu mengadopsi saya kembali menjadi anaknya. Saya aktif dalam pergerakan FGBMFI. Terus kemudian saya sekarang juga aktif di NDC. Saya adalah fasilitator, saya adalah core leader, dan saya juga adalah coach untuk apa godly uh, uh, servant leaders.
Jadi dan memang saya tahu bahwa Tuhan itu mau pakai kita semua. Tuhan mau agar kita itu semua bisa membawa dampak yang luar biasa. Dan saya sangat bangga, terhormat berada di tengah-tengah Bapak Ibu di sini. Meskipun kita tidak kenal secara pribadi, tetapi saya tahu pergumulan-pergumulan dari Bapak dan Ibu yang ada di daerah-daerah yang sedang bergumul, yang mulainya dulu berapi-api, sekarang juga jadi kadang-kadang saya bisa merasakan dalam kita melayani jiwa bagi Tuhan itu ada kadang-kadang namanya eh, lelah rohani. Jadi kadang-kadang kita lelah rohani. Jadi mudah-mudahan apa eh, saya kalau saya nggak bawa saya kalau nggak bawa apa firman Tuhan kan nggak ini ya. Jadi saya izin 15 menit ya Pak Amir ya. Ya Pak, lanjut Pak. Jadi sebenarnya saya tuh jujur saya agak bingung, agak keder juga karena Bapak Ibu ini semua ya jadi agak ya, tapi saya izin untuk memberikan semacam visi dulu dalam kehidupan. Eh, ya, jadi suatu ketika saya lagi di di training di Godly Servant Leader, saya mau diangkat sebagai trainer. Salah satu tugas kita ini pada saat itu adalah em, coba gambarkan visi hidupmu dalam satu lembar kertas. Padahal Pak umur saya kan 2 tahun yang lalu umur 66 ya. Orang yang udah umur 66 tahun suruh gambar. Sementara yang lain banyak yang muda umur 20, 30, 40, 50. Saya yang paling tua Bapak Ibu. Saya yang paling tua dan harus menggambarkan. Padahal kita ini udah masuk kayak apa ya? Kloter terakhir ya. Saya tuh udah masuk kayak babak terakhir dalam kehidupan saya. Jadi eh, saya tahu memang Tuhan itu juga kadang-kadang suka bercanda, bisa aja saya dikasih sampai 100 tahun. Tetapi bagaimanapun juga kan kita harus mempersiapkan. Jadi saya bawa di dalam doa dan di dalam doa ini eh, saya dikasih satu ayat firman di Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, jadi kita sering ya juga mendengar eh, ketika orang berpulang itu mereka sering memakai 2 Timotius 4 ayat 7 yang berbunyi, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ini adalah semacam kayak apa ayat firman yang sering dipakai. Nah, eh, kalau kita fokus ke sini, jadi karena kita mempunyai banyak saksi, jadi bagi awan yang mengelilingi kita, jadi saya bisa membayang bahwa saksi-saksi yang menjadi saksi ini adalah pahlawan pahlawan iman kita yang sudah mendahului kita. Seolah-olah menyiratkan bahwa sorga ini tetap masih bisa melihat kita dalam kehidupan apapun yang kita perbuat saat ini. Dan pada saat itu eh, saya langsung terbayang bahwa eh, saya lagi bikin poster yang besar buat di kantor. Bunyinya God is watching us. Let's give uh, let's give him a good show. Uh, Tuhan lagi nonton tontonan kita. Mari kita perlihatkan suatu tontonan yang baik. Itu kurang lebih terjemahannya. Jadi eh, ketika saya melihat ini, akhirnya saya mendapat satu visi akhir dalam kehidupan saya yang saya terjemahkan di sini. Jadi di sini ada awan, dan ada tangga naik.
Dan sini ada tepuk tangan. Dan setiap tepuk tangan ini apa ya? eh, Mewakili perbuatan-perbuatan yang berkenan. Maksud saya itu saya tahu persis apa yang diinginkan oleh eh, Bapak kita. Pertama, saya harus mewariskan iman kepada keluarga. Mungkin saya nggak bisa mewariskan harta terlalu besar, tapi saya bisa mewariskan iman kepada keluarga saya. Seperti tadi saya sudah cerita bahwa kami sudah berpisah memang puluhan tahun yang lalu, tetapi saya disempatkan saya bisa ke Amerika untuk minta ampun dengan anak-anak saya. Saya bisa menceritakan eh, kisah lanjutan dari papanya yang dulu mereka tahu ketika mereka meninggalkan Indonesia ini kan mereka tahu bahwa kehidupan saya yang tidak baik, kehidupan saya kotor, dan ketika mereka bisa melihat pertobatan saya, mereka bisa melihat pemulihan saya, mereka bisa melihat dampak yang saya membawa dalam kehidupan sekarang ini. Mereka bisa merasakan kasih sayang saya. Mereka bisa lihat bahwa saya bukan cuma kasih sayang sama mereka, saya kasih sayang sama semua. Jadi disitulah mereka mulai membuka hati kepada Tuhan. Penting. Karena hidup di Amerika itu susah sekali untuk apa? Untuk bisa untuk bisa membuat orang itu percaya. Karena di Amerika itu eh, kehidupannya itu betul-betul yang apa kita lihat ya, gereja-gereja di Amerika bukannya bertumbuh, menurun, apalagi Eropa menurun ya. Jadi terus kemudian saya memang sudah nikah lagi, dan puji Tuhan eh, istri saya dikasih istri usianya beda lumayan jauh. Dan ketika berkenalan ini istri saya itu dari seberang, tetapi secara ajaib ya. Jadi bukan saya paksa, dia terima Tuhan Yesus. Dia membaptiskan diri sendiri, dia daftar sendiri di gereja. Akhirnya sekarang dia adalah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia tergabung di LOF, di Ladies of Fellowship komunitas. Dia sekarang adalah leader. Dan anak-anak saya yang anak-anak tiri saya yang tadinya juga dari seberang, mereka buka hati kepada Tuhan tanpa paksaan juga, tapi karena figur dari orang tua mereka lihat kalau ke orang tuanya itu dalam kehidupannya, dalam mesbah keluarganya, doa yang diucapkan setiap hari, akhirnya mereka bisa terima Tuhan Yesus secara otomatis. Sekarang anak-anak saya mereka juga adalah aktivis di NDC, di Youth, di Circle, ada yang usher, ada yang main gitar, eh, dan dari situ apa ya, eh, saya tahu bahwa warisan iman saya ini saya sudah melakukan dengan cukup baik, tetapi tentu harus dipelihara. Dan tepuk tangan yang lain itu adalah saya harus membawa dampak kepada dunia ini dengan cara ya saya tetap aktif di dalam SGBMFI, saya aktif di gereja, dan di perusahaan saya adalah CEO dari PT Modifa Internasional. Eh, ada suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang dalam khotbahnya dia bilang begini, memang gampang untuk rohani hari Minggu terus kemudian membawa kerohanian itu di dalam tempat kerja di dunia sekuler. Dan waktu itu saya cuma bayang apa susahnya sih, cuma ada suatu kebenaran di dalam, pada saat itu ada suatu kebenaran. Dan hari Seninnya saya ke kantor, saya izin dengan pemegang saham bahwa saya akan ganti semua visi dan misi dari perusahaan. Dan visinya adalah kita mau jadi terang di marketplace. Itu adalah visinya. Misi nomor satu, segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Itu adalah misi kalimat yang pertama. Kalau perusahaan lain kan kami mau jadi yang terbaik, memberikan yang terbaik, ini inovasi. Nah, saya nggak ada. Jadi itu yang nomor satu. Nomor duanya itu tetap kembali adalah kami hidup melalui pelayanan, dan kami akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik,
melalui kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bisa bayangin ya, jadi dan itu Bapak Ibu, saya punya tim ini ada 50 dan semuanya Gen Z dan mereka tuh saya sangat merasa diberkati ya, dikasih Tuhan kesempatan untuk bisa mimpin perusahaan dari mana usia sudah tidak muda, tetapi eh, saya dikasih kesempatan untuk bisa memimpin anak-anak muda dan sesuai dengan apa sesuai dengan iman yang ada di dalam diri saya sepenuhnya. Sehingga yang saya bisa merasakan begini adalah saya sangat dikasihi oleh tim saya, oleh karyawan saya. Dan mereka akhirnya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tidak ada moralitas jahat, jelek, pencurian di perusahaan saya, tidak ada. Yang ada adalah perusahaan kita, produk kita mendapat predikat top brand selama 3 tahun berturut-turut, eh, 3 tahun berturut-turut mengalahkan global brand yang mengalahkan yang besar-besar yang lain. Eh, jadi kalau bukan Tuhan itu siapa, ya kan? Karena perusahaan kita ini mulai, aduh Bapak Ibu kalau ada kesempatan lain kali saya akan cerita modalnya mulai 50 juta. Perusahaan itu mulai karena partner saya udah bangkrut, saya juga udah nggak mau kerja sama orang. Akhirnya tapi karena kita ada suatu semangat untuk membuat sebuah perusahaan, mulailah. Jadi mulainya cuma 50 juta. Dan bukan untuk kesombongan ya, ini bukan untuk kesombongan, tapi supaya Bapak Ibu bisa semangat, terutama mereka yang kepala 5 ke atas yang merasakan, aduh susah ya cari kerjaan sekarang. Gak juga kalau memang Tuhan mengizinkan, mau apa lagi ya. Jadi 50 juta sekarang ini eh, oleh venture capitalist, mereka udah lihat bahwa brand Deorex, dan brandnya Deorex, jadi dia adalah body odorizer, itu brand equity-nya aja udah 500 miliar sekarang. Bayangin ya, dari 50 juta multiplikasi yang Tuhan izinkan terjadi luar biasa. Sedikit cerita ya, aduh saya jadi bawa mulai. Eh, Kenapa banyak, jadi eh, sering pengusaha lupa, sering pengusaha lupa bahwa sebenarnya pekerjaan kita, bisnis kita, proyek-proyek kita itu cuma sumber daya, cuma resources, sumber daya sementara. Sumber daya utamanya ada di dalam diri Tuhan. Ada dalam diri Tuhan. Kita masih ingat yang di Yesaya ya. Jadi sering pengusaha tuh sering lupa. Kalau saya nggak lupa, setiap pagi mesbah keluarga berdoa, selalu belajar firman, memastikan perbuatan-perbuatan saya baik, memastikan bahwa iman saya jangan mengendor, memastikan bahwa roh saya masih hidup. Kadang-kadang untuk menghidupkan roh ini kan memang kadang-kadang suka ini ya, suka capek ya. Dan itu dibutuhkannya seperti pagi ini. Terima kasih Bro Irwan, Pak Pendeta saya dipanggilkan, saya jadi kelihatan pertama. Tadi kan kita semua mulai ngantuk, sekarang udah mulai semangat lagi. Nah, oke. Terus kemudian lanjut membawa dampak kepada apa di bisnis. Terus kemudian kita bicara penjangkauan. Eh, saya izin kasih, saya karena suka angka-angka ya, Bapak Ibu ya. eh, saya izin ya untuk share. Jadi mungkin Bapak Ibu pendeta juga bisa ini ya. Bentar ini datanya. Ini karena mendadak saya ingat kayaknya perlu dikasih lihat angka ini. Ini adalah statistik dampak hidup seseorang ya. Jadi sekarang kan ada AI ya. Kalau sebenarnya apa pelajaran ini sih udah mendapati dari buku bertahun-tahun yang lalu, tapi ini konfirmasi dari AI. Jadi AI dipermanis lagi. Jadi estimasi kasarnya adalah bahwa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita akan bertemu kurang lebih 80 sampai 100 ribu orang seumur hidup kalau kita tinggal di kota-kota besar ya. Yang di Tangerang, di Jakarta, kita akan ketemu dengan 80 sampai 100 ribu orang. Nah,
Yang akan kita ajak bicara secara singkat itu kurang lebih 10.000 sampai 20.000 orang. Seperti tukang parkir, kasir, pedagang, tetangga, eh, karyawan kita, komunitas kita, jemaat kita, itu kurang lebih 10.000. Nah, orang yang kita kenal dan kita kenal dengan nama dan ngobrol lebih panjang itu antara 1.000 sampai 2.500 orang. Yang kurang lebih kita akan ngobrol lebih panjang. Dan teman dan kolega itu antara 150 sampai 300 orang. Dan sahabat dekat atau orang-orang yang benar-benar berdampak dalam kehidupan kita biasanya 5 sampai 15 orang. Kita average aja ya 10 orang. Orang yang membawa dampak dalam kehidupan saya, dalam kesaksian saya tadi, kan ada yang namanya Edi, ada yang namanya Melinda, ada yang namanya Dokter Yanto, ada si malaikat yang bilang ketika Roh Kudus masuk dalam diri saya, dia masuk dalam di hati saya. Dan pada saya nggak, karena saya nggak tahu namanya siapa, karena itu dulu saya pernah teringat tuh mau kepingin tahu siapa sih namanya, karena itu dan sampai sekarang nggak ada yang tahu. Saya anggap itu malaikat lah. Dan jadi orang yang akan membuat dampak dalam kehidupan kita hanya 5 sampai 10 orang, 15 orang saja. Oke. Nah, statistik yang mengatakan kalau kita sendiri mau membawa dampak kepada orang lain, kita kalau kita sebagai orang sebagai warga kerajaan surga, kita adalah gampangnya gini, kalau kita memindahkan orang yang harusnya masuk ke neraka, masuk ke surga, dalam kehidupan kita, 10 orang saja, 10 orang saja, nggak usah banyak-banyak, 10 orang saja, dan orang yang 10 orang ini melakukan hal yang sama kepada yang 10 lagi yang lainnya, dan terus multiplikasinya begitu, maka akumulasi adalah dari kita, dari eh, eh, dari 10 ini, dari naik ke 100. Jadi 5 generasi, satu generasi itu kan kurang lebih 25 tahun ya. Generasi kedua sudah naik 100, generasi ketiga naik ke 1.000, generasi keempat udah naik 10.000, generasi kelima itu udah di 100.000. Kita sampai di sini aja. Jadi kalau masing-masing kita bisa membuat dampak pada 10 orang saja dalam waktu 5 generasi, maka itu akan 100.000 orang. Kalau Bapak Ibu di sini hadir pagi ini ada berapa ya? Ada 20 dikali 100.000 Dua itu puluh kan tadi 24 Pak. Sekarang 24, tinggal 21. ya 240 juta dalam waktu 5 generasi. Jadi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini kita sepakati kita membuat dampak kepada 10 orang saja dalam kehidupan kita dan cuma dalam waktu 5 generasi itu adalah 250 juta orang. Banyak kan? Kita masih ingat murid Yesus 12 sampai sekarang warga Kristen orang Kristen di dunia ini mendekati 2 miliar lebih. Itu adalah multiplikasi dari mereka. Jadi ini agak nyimpang nggak apa-apa ya, karena saya kadang-kadang begitu tuh kalau lagi masih ada waktu berapa lama eh, Ya, Pak Pendeta? boleh masih 5 menit. Boleh Pak. Lanjut Pak. 5 menit. Ya, jadi bagaimana kita bisa apa? Saya coba buka firmannya lagi. Ops, maaf ya. Jadi ini agak spontan-spontan nih. Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti kita bisa sharing lagi nanti. Alah, luar Iya, biasa kesaksiannya. iya. Jadi mungkin supaya kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Jadi saya langsung ke sini aja. Jadi eh, salah satu hal yang paling penting itu adalah kan memang kita itu melakukan
amanat agung daripada Tuhan yaitu membawa mereka masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau Bapak Ibu melihat eh, eh, gambar visi dalam kehidupan saya, eh, itu saya bawa koper, saya bawa koper. Dan koper itu kalau Bapak Ibu tahu, jadi koper itu adalah ketika saya ketemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan tanya, bawa oleh-oleh apa, Son? Saya akan buka kopernya dan saya bilang bawa oleh-oleh jiwa. Itu adalah keinginan karena eh, life is about bringing impact to others. Bagaimana kita bisa membawa dampak kepada yang lain. Jadi saya tahu persis bahwa saya dikasih kesempatan hidup kedua, saya diadopsi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tahu ada satu rencana, ada satu keinginan. Dan saya ini adalah sosok kalau di Alkitab, mungkin Bapak Ibu setuju ya, bahwa orang-orang yang udah bejat, berdosa ketika apa dipanggil oleh Tuhan dan orang ini mau belajar dan mau bertobat, kok secara ajaib bisa membawa dampak yang baik kepada dunia. Dan saya sekarang punya pekerjaan yang baik, bisnis saya baik, eh, apa em, apa eh, bisnis saya pun juga bisa diwariskan kepada keluarga. Kenapa? Karena bisnis saya adalah bisnis online. Kalau bisnis online itu bisa diturunkan kepada yang lain. Saya sedikit cerita karena saya tergerak ya. Jadi kapan nanti ada waktu yang baik, mungkin saya juga bisa membawa kelas bagaimana kita bisa berbisnis di marketplace, punya toko online, dagangan online. Karena online itu enaknya apa? Nggak kenal umur, Bapak Ibu. Jadi saya udah opa-opa ketika ditanya, Kak, produknya ready nggak? Ready Kak, gitu. Familiar ya. Mereka nggak tahu yang jualan tuh opa-opa dan itu bisa diwariskan toko jual di Shopee, jual di Tokopedia dan gak ada salahnya kalau pemerintah Bapak Ibu ada yang mau belajar. Nanti kapan kita bisa ngadakan satu workshop melalui Zoom, saya bisa menceritakan mudahnya bikin produk online, terus kemudian selain mudah dan itu bisa multiplikasi, bisa besar, bisa menjadi sumber pemasukan utama kadang-kadang. Dan sedikit cerita kalau memang Bapak Ibu banyak yang di daerah, belakangan ini infrastruktur pengiriman-pengiriman ini sudah dirubah oleh pemerintah, banyak yang nggak bisa dilakukan dari Jakarta ke daerah. Itu harus masing-masing daerah punya gudang, punya fulfillment center sendiri. Jadi itu kesempatan juga buat mereka di toko-toko di daerah. Karena dulu daerah pikir, kalah lah sama Jakarta, lebih murah, pengiriman ongkir gratis dan sebagainya. Tapi sekarang ini pemerintah lagi memperhatikan membuat suatu infrastruktur yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu yang apa yang tergerak eh, mungkin kepingin belajar bisnis online, nanti dengan Pak Amir kita bisa atur waktunya. Tapi mungkin nggak di tahun ini ya. Ya Pak, ya Pak. Di Januari lah. Kita sepakati aja di Januari. eh, Ya, di Januari nanti workshopnya lumayan panjang karena itu butuh waktu sampai jago ya 4 jam. Kalau Bapak Ibu ada yang hadir di sini, tapi saya nggak bisa, eh, saya nggak bisa internet. Saya, kalau selama bisa buka Zoom pasti bisa jualan online gitu aja gampang kan. Ini kan bisa buka buka Zoom, pasti bisa dagangan online. Jadi apa ya? Jadi saya kira mungkin udah cukup ya. Eh, eh, Mungkin kalau nanti ada kekurangan atau ada tanya jawab, monggo. Saya tutup dulu ya dalam doa ya. ya Pak, terima kasih Pak. Saya doa dulu ya Pak buat firman Oh, Tuhan. boleh, boleh, silakan Pak. Ya, kami bersyukur anugerahmu yang ajaib dapat kami nikmati secara khusus lewat hambamu, Pak Wilson Munandar Tuhan. Kesaksian yang luar biasa, Tuhan sudah menangkap beliau dan Tuhan memproses demikian rupa. Kami akhirnya percaya
hidup kami semuanya finishing well sebagaimana rancangan Tuhan yang ajaib bagi kami. Kiranya Tuhan terus menambahkan hikmat pengurapan dan keberkatan dan kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat semuanya. Haleluya. Amin.